saya bakal ngasih tahu kalian aku sehari-hari pakai apa sih supaya jadi kelihatan fresh kan. Nah, aku di sini bakal ngasih tahu apa yang aku pakai sehari-hari. Dan kalau misalnya pakai salep kan itu kan kusam, ada yang nggak enak juga kan. Jadi kelihatannya tuh berminyak kan. Nah, di sini saya bakal ngasih tahu kayak gimana aja sih yang saya pakai itu. Nah, ini alat perang aku. Aku bakal ngasih tahu kalian kayak gimana aja caranya. Kalian kan pasti tahu kan aku pakai salep apa aja. Selama vitiligo aku pakai salep ini. Nah, ini pakainya tipis-tipis banget ya. Aku lumayan pakai salep ini udah 3 bulan kan. Nah, 3 bulan. Nah, udah kayak gitu aku terus-terusan aja masih pakai ini. Karena apa? Karena yang namanya punya riwayat vitiligo itu pasti bakalan muncul lagi, walaupun kita di sebagian yang terkena vitiligo itu udah sembuh, itu bakalan muncul lagi. Jadi kalau misalnya muncul lagi juga nggak akan di bagian itu lagi, pasti dia cari lagi di bagian mana yang tertutup, kadang-kadang yang kelihatan juga gitu kan. Nah, aku pakai ini. Ini udah semuanya udah pakainya tipis-tipis aja. Kalau misalnya kulit kalian kering pakai ini, pokoknya mau kulit kering mau kulitnya berminyak, kalian pakai ini tuh tipis aja, jadi supaya nggak terlalu kusam. Jadi kalian juga kalau misalnya udah pakai ini tahu lah perbedaannya seperti apa. Udah aku pakai ini, aku pakai ini Pixi. Dan ini juga bolehin juga buat pakai salep ini kalian make up, asal jangan pakai foundation. Aku sebenarnya pakai foundation kan ya. Pakai ini. Pakai ini. Banyak banget yang aku pakai ini. Cuman kalau misalnya aku pakai ini buat sehari-hari jadinya gatel. Nah, dari gatel itu bakal jadinya aku muncul lagi fittingnya, karena memang aku terkena fittingnya itu karena kayak gini-gini aja lah. Yang nggak cocok aku pasti pakai yang kayak gini ya. Udah pakai salep, aku pakai ini. Jadi buat kalian kalau misalnya terutama buat cewek kan pasti kan nanyain, Kak aku pakai salep boleh nggak sih aku make up? Boleh, asal jangan pakai foundation aja gitu. Jadi kalau misalnya pakai foundation juga kalian nggak usah pakai salep dulu. Nah, kalau diusahain sih kalau bisa jangan lama-lama pakai foundationnya. Lebih aman, kalau aku sih lebih aman pakai salep yang aku pakai itu. Karena apa? Karena emang udah kesini-sini pasti ngerasain udah enak banget lah gitu, nggak kering, nggak berminyak juga gitu kan. Kalau misalnya kalian udah terbiasa pakai salep yang aku pakai, alhamdulillah aku selama pakai salep itu juga nggak ada muncul lagi. Walaupun misalnya kata dokter kan makanan juga harus dijaga kan, tapi kalau misalnya aku gitulah nggak tahu aku bandel nggak atau apa, jadi aku kalau makan ya makan aja gitu, asal jangan stres aja. Kalau stres aku pasti keluar, dan keluarnya juga nggak langsung putih samar, enggak, jadi langsung aja putih gitu kan. Nah, udah pakai ini buat jadi supaya kalian fresh ya, pakai blush on yang basah dulu nih, Pixi. Nih aku pakai ini, udah pakai ini. Aku pakai bedak, udah pakai itu, aku pakai bedak bayi ini. Kenapa aku pakai bedak bayi? Karena kalau misalnya pakai salep pasti enaknya pakai bedak bayi sih. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ngaruh nggak sih pakai bedak bayi, ya kalau buat aku ngaruh, jadinya nggak makin kusam. Kalau misalnya pakai bedak biasa, kalau aku pakai bedak biasa kayak ini ya, kayak Ines, kayak pakai bedak bayi dari semenjak aku kena vitiligo. Karena apa? Jadi apa ya, enak aja gitu. Udah pakai salep itu sama pakai bedak bayinya itu jadi kayak enakan gitu. Dan jadinya kalau pakai bedak bayi itu jadinya nggak kelihatan terlalu kusam. Coba kalian bandingin aja deh kalau misalnya pakai bedak bayi sama pakai bedak biasa aja kayak gimana. Pasti kalau misalnya yang selalu pakai bedak bayi bakalan tahu bedain rasanya pakai bedak bayi itu
sama bedak biasa. Sebenarnya boleh aja pakai bedak biasa, beda-beda sih. Aku udah pakai bedak, aku pakai alis. Pasti pakai alis. Aku pakai alis. Aku suka banget sama alis warnanya ini. Nah, pakai alis. Biasanya kalau malam aku sehabis mau tidur, aku kan cuci muka nih ya. Ini cuci muka aku biasanya pakai susu pembersih dari Viva. Dan nggak tiap hari juga sih. Jadi kalau misalnya muka udah nggak enak gitu kan, mukanya udah nggak enak, aku baru pakai Viva, pakai susu pembersih Viva. Dan diusahain lah jangan terlalu sering pakai cuci. Dan maskeran juga aku biasanya suka pakai kopi juga paling sering seminggu sekali, nggak sering-sering amat sih. Kalau lagi pengen gitu kan, tergantung kayak enak enggaknya si muka itu. Awalnya tuh aku putih kan, di sini putih, hidung putih semua, terus di putih pokoknya. Jadi kalau misalnya ngeliatnya juga kayak ada yang nanya juga, nah kenapa kayak gitu mukanya. Walaupun semenjak aku punya vitiligo di muka itu memang aku nggak pernah ditutupin pakai foundation ya, jadi udah aja kayak gitu. Soalnya apa ya, aku takutnya dari the foundation aku takutnya gatal lagi dan tumbuh lagi gitu kan, jadinya putih lagi. Udah pakai itu, aku pakai blush on lagi supaya makin fresh kan. Pakai mascara Maybelline, maskaranya Maybelline. Jadi kalian yang pakai ini, yang buat perempuan pakai ini kalau misalnya kalian mau keluar jalan-jalan. Dan kalau buat laki-laki juga misalnya pakai lap yang aku saranin itu kan ya, buat yang di muka bisa kalian pakai bedak aja, bedak bayi aja gini langsung di muka, jadi supaya nggak terlalu col gitu kan ya. Kalau misalnya pakai salep itu kebanyakan yang berminyak, jadinya kucel, hinyai juga kan. Nah, kalian pakai bedak aja gitu. Dan itu nggak ngaruh banget pakai bedak bayi, pakai salep terus pakai bedak bayi itu nggak ngaruh banget. Jadi kalau aku bedak bayi itu cuma apa sih, supaya fresh aja gitu kan. Sebenarnya aku pakai ini bisa aja, cuman aku kan kalau aku pakai ini jadinya aku makin kucel gitu, makin kusam. Kalau misalnya pakai bedak bayi enggak, aku lebih cocok malah pakai bedak bayi kalau aku. Udah kayak gitu, aku pakai lipstick dari Wardah. Sebenarnya sih ada sisa-sisa sih vitiligo aku, karena mungkin kemarin aku pakainya itu terlalu tebal, jadinya tuh ada warna hitam kan, kayak gini nih, bintik hitam. Karena aku pemakaiannya itu tebal kan, hitam kan, makanya kalau misalnya buat kalian pakai salep buat ngobatinnya itu kalau bisa jangan tebal. Walaupun misalnya prosesnya cukup lama, yang penting kita udah muncul pigmen itu, kita udah kayak oh ya, kayak membantu banget gitu ini salep. Aku pakai ini lagi nih. Jadi kalau kalian pakai make up, pakai foundation apa, terus gatal, usahain berhenti aja. Buat pakai make upnya, soalnya itu juga sih jadi gatal jadinya fittingnya. Dan ini hasilnya, yang tadinya aku nggak pakai apa-apa, nggak terlalu kucel pakai salep. Nih, ini aku pakai salep udah kok bisa dihitung 8 bulan. Aku pakein 8 bulan, alhamdulillah enak banget, cocok buat aku gitu. Buat kalian yang pakai yang salep ini dan masih pengen make up juga kan,
boleh banget. Dan semoga video ini bermanfaat buat kalian, dan kalian suka juga. Terima kasih. Wassalam.